Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muadzri. Pada video ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang algoritma BPS atau Breadth First Search. Jadi algoritma BPS ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi satu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Jadi jika digambarkan dengan grafnya itu dengan sebuah pohon berakar seperti ini, maka pohon berakar ini memiliki tingkatannya masing-masing. Jadi seperti pada yang pertama ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jika kita istilahkan, terdapat tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan keempat. Jadi yang maksud dari perkataan sebelumnya yaitu mengunjungi semua simpul yang bertetangga terlebih dahulu. Jadi yang maksud bertetangga itu di setiap tingkatannya. Misalnya di tingkatan 1. Di tingkatan 1 ini hanya angka 1, berarti tidak memiliki tetangga. Selanjutnya pada tingkatan kedua itu terdapat 2, 3, 4. Jadi terdapat tetangga. Jadi angka 2 ini terdapat tetangga yaitu 3 dan 4. Begitu juga yang selanjutnya 5 memiliki tetangga 6, 7, 8, dan 9, 10, 11, 12 yang memiliki tetangga pada tingkatan 4. Jadi misalkan, jadi algoritma BPS ini yang dikatakan mengunjungi tetangga dahulu, yaitu jika pointer di angka 2, maka dia tidak langsung turun ke angka 5 ataupun angka 6. Jadi dia ke tetangga dulu. Jadi menyelesaikan mengunjungi di setiap tetangga yang ada pada tingkatan dia berada di tingkatan kedua. Jadi ke yang tingkatan kedua, terus ketiga dan keempat. Jadi mungkin bisa kita misalkan gini, jika kita mencari rute terpendek. Jadi misalkan kita berada pada rute 1, rute kota 1, terus mencari rute untuk ke kota 8. Maka yang pertama adalah pointer pada poin kota 1, selanjutnya karena tidak memiliki tetangga, maka berlanjut ke kota 2. Selanjutnya karena di kota 2, di tingkatan 2 ini terdapat tetangga, maka selanjutnya algoritma akan berjalan ke angka 3. Setelah ke angka 3, karena di sebelahnya terdapat tetangga lagi, maka algoritma berjalan lagi ke angka 4. Selanjutnya, karena setelah angka 4 ini tidak terdapat tetangga lagi, maka di tingkatan 2 ini selesai. Maka sudah selesai mengunjungi tetangga yang ada pada tingkatan 2. Maka pointer kembali ke angka 2. Setelah kembali ke angka 2, baru turun ke angka 5. Angka terdekat, angka 5. Selanjutnya baru berjalan sama seperti tadi, mengunjungi tetangga sampai ke tempat tujuan, yaitu angka 8. Jadi terus ke 5, terus ke 6, ke 7, dan ke 8. Jadi itu rute terpendek dari kota awal kita mulai kota 1 menuju ke kota 8. Begitu juga jika kotanya itu berada di 11, 9, atau 10, maka tetap berurutan. Jadi algoritma BVS ini mengunjungi dari tetangganya dahulu. Jadi pada tingkatan 2 ini misalkan di tingkatan 2, maka diselesaikan mengunjungi tetangga yang ada pada tingkatan 2, baru lanjut ke tingkatan yang di bawah-bawahnya. Oke, selanjutnya yaitu di dalam algoritma BVS ini memerlukan antrian. Jadi bentuknya itu sama seperti materi sebelumnya, yaitu queue, yaitu antrian. Jadi first in, first out. Jadi yang mana masuk atau mengantri duluan, maka itu dulu yang akan keluar. Jadi first in, first out. Jadi seperti yang tadi, yaitu 1 first in, yang pertama, maka yang pertama akan keluar dulu, selanjutnya yang kedua, 3, dan 4. Jadi sama materi sebelumnya yaitu queue, yaitu sebuah antrian. Jadi pertama kali masuk, maka pertama kali yang keluar. Selanjutnya jadi
dalam algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Jadi simpul itu maksudnya angka ini 1, 2, 3, 4 ini bisa disebut simpul. Jadi simpul-simpul yang telah dikunjungi itu disimpan dalam sebuah antrian queue. Karena simpul-simpul ini dijadikan untuk acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Jadi bertetanggaan itu maksud yang bertetanggaan itu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu pada setiap tingkatan. Selanjutnya, tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Jadi simpul yang telah dikunjungi, misalkan simpul 2 ini telah dikunjungi, maka tidak bisa dikunjungi 2 kali, jadi hanya satu kali. Terus algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi, sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu kali. Itu yang tadi. Jadi acuan itu sebagai tempat simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Jadi supaya tidak terjadinya kunjungan kedua kalinya. Jadi supaya setiap simpul yang telah dikunjungi itu hanya dilakukan pengunjungan selama satu kali saja. Baiklah, mungkin cukup sekian materi tentang BVS tadi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang breadth first search, algoritma BVS. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.